Citra Grand, salam sejahtera untuk jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan sukacita kami menyambut jemaat di gereja dan jemaat di rumah dalam ibadah Minggu Advent keempat pagi ini. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi SSI dengan tema Nubuatan Nabi dan bacaan dari Mika 5 ayat 1 sampai 5a. Mari kita masuk dalam ibadah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat yang terkasih, untuk menandai dimulainya Minggu Advent terakhir, kita akan menyalakan lilin keempat yang disebut sebagai lilin malaikat. Ini adalah pesan terakhir di masa Advent, Minggu keempat Advent, yang ditandai dengan 4 lilin menyala, memiliki arti khusus perdamaian, dan mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. Bersama-sama kita bersuka cita menyambut kedatangannya. Lilin Advent keempat yang disebut lilin malaikat, melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut Sang Juru Selamat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing di dalam minggu Advent yang keempat ini diambil dari Galatia pasal 4 ayat 4 hingga 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Demikianlah nas pembimbing bagi kita. Kita sambut dengan pujian, ya Yesus, Dikau kurindukan. Waktu telah mengantarkan kita memasuki minggu Advent yang terakhir. Dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan, kita seringkali gagal berjaga-jaga dan seringkali jatuh dalam dosa. Marilah bersama-sama kita mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita mohon ampunannya. Ya Bapa, kami menyadari sepenuhnya kesalahan-kesalahan kami. Meskipun nubuatan akan kedatangan-Mu telah digaungkan beribu-ribu tahun lalu, kami tetap menutup telinga, tidak mendengarkannya dan terus hidup dalam dosa. Kami merasa bahwa waktu kedatangan itu tidak pasti, sehingga kami menyanyiakan waktu yang Tuhan beri untuk melakukan hal-hal yang berarti bagi Allah dan sesama. Kami telah mencari kepuasan dunia dan kesenangan pribadi. Ampunilah kami ya Bapa, teguhkanlah kami jatuh dalam dosa. Mampukanlah kami untuk tetap setia sampai kepada kesudahannya.
Buatlah kami hidup sebagai umat yang bersolidaritas dengan mereka yang menderita, yang berpartisipasi menghadirkan damai sejahtera bagi dunia, dan meladani Sang Mesias. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pengasihan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi setiap orang yang mau dengan rendah hati mengakui dosanya. Seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita naikkan pujian, Kau yang lama dinantikan. Diundang bangkit berdiri. Kita dengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam Kolose pasal 4 ayat 5 hingga 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang.
Kita menaikkan pujian dengan rasa syukur, kasih paling agung. Kasih paling agung dari Tuhan. Ini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Mengorbankan dirinya akan ku Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang baru, memasuki Minggu Advent yang keempat ini, dalam rangka persiapan untuk menyambut Natal. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu terus kami rasakan sepanjang hari. Dan biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dengan selalu setia dan taat atas perintah dan kehendak Tuhan. Kini kami anak-anak-Mu siap untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih siap untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menerapkannya menjadi berkat, menjadi surat terbuka, memperkenalkan Kristus di dalam diri kami kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu siap sedia mendengar dan melakukan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari Mika pasal 5 ayat 1 sampai 5a. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 5.
masih berada di bawah judul Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur, apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Sampai demikian bacaan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakan di dalam hidupnya. Maranatha. Maranatha, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah masuk masa Advent yang keempat. Kita sudah semakin dekat untuk memperingati, memaknai, dan merayakan sukacita Natal di dalam kehidupan kita. Masa Advent keempat ini harusnya kita sudah betul-betul mempersiapkan diri lebih matang lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kalau kita mengingat masa Advent 1 dan kedua diisi dengan refleksi, perenungan, apa yang sudah kita lakukan, bagaimana firman Tuhan sudahkah kita terapkan di dalam diri kita. Lalu minggu Advent yang ketiga kita diajak bersyukur, bersukacita, karena Advent semakin mendekati waktunya kepada Natal. Karenanya kalau lilin ditandai dengan warna pink, membawa sukacita. Ini kalau kita lihat di gereja juga sudah ada warna-warna pink begitu ya. Memberikan tanda kepada kita sudah siap dengan penuh sukacita menyambut kehadiran Tuhan. Maka minggu Advent yang keempat harusnya sudah betul-betul semakin siap. Karenanya disebut dengan minggu pertobatan. Kita sudah merefleksi, tahu apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang harus kita perbaiki, kemudian kita bersyukur karena Tuhan mengampuni kita, Tuhan terus memberikan berkat-Nya kepada kita, maka sekarang semakin siap untuk memperbaharui diri. Inilah makna Advent keempat yang akan terus kita gumuli bersama-sama hingga nanti kita merayakan sukacita Natal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, slide selanjutnya. Rasanya gambar wajah-wajah ini tidak asing bagi Bapak Ibu. Adakah fansnya di ruangan ini? Atau mungkin Bapak Ibu yang di rumah ada yang ngefans banget sama 4 orang di gambar ini. Saya dengar kalau yang laki-laki tertampan di dunia ini lagi viral. Wow, pemeran siapa ya nama tokohnya saya nggak tahu, tapi saya taunya Aldebaran aja nih. Lagi viral, bahkan kegantengannya konon mengalahkan kegantengan suami saya. Ups, aduh, gawat. Ada nggak ya di sini? Ya, Bapak Ibu Saudara, saya hendak menunjukkan bahwa kadang kita sebagai manusia melihat seseorang berdasarkan banyak kriteria. Salah satunya penampilan. Apakah dia menarik? Apakah dia klimis rambutnya?
atau dia panjang terurai, atau dia pendek rapi, bondol mungkin ya, atau keriting tapi menggemaskan dan sebagainya. Penampilan. Ada juga yang melihat orang lain dari latar belakang pendidikannya. Saya mengambil Maudy Ayunda karena sempat viral. Dia diterima di 2 universitas besar di luar negeri, Inggris mungkin ya, saya kurang tahu. Sempat viral karena diterima 2 universitas langsung, universitas besar. Dan konon banyak orang yang ingin bisa masuk ke sana. Tapi Maudy Ayunda begitu mudahnya, dikatakan begitu ya, begitu mudahnya mendapatkan hal tersebut. Jadi ini menjadi gambaran, kadang kita melihat orang dari latar belakang pendidikannya. Dia menempuh pendidikan apa, universitasnya di mana, atau bahkan mungkin kita mencari tahu dosennya siapa saja ya, dosen ternamakah, atau mungkin dosen yang saya belum kenal tuh nama dosen itu siapa ya, begitu. Kita melihat itu. Lalu gambaran yang berikutnya adalah tentang status materi gitu ya, kalau saya boleh katakan, status yang dimiliki. Tas yang dipegang oleh Syahrini ini kan bukan tas main-main yang beli di Shopee 50 ribuan lagi promo sale 12 bikin ongkir murah, bikin paket telat-telat gitu kan. Saya ngalamin kemarin, aduh mau order gara-gara 12 telat, barang-barang telat dikirimnya. Promo sale, wow. Kalau ini tasnya nggak ada promo-promoan, langsung gebiar harganya. Demikian pun dengan transportasi yang dia gunakan. Tidak sembarang, menurut saya ya, tidak sembarang orang bisa memiliki atau bahkan menggunakannya untuk sehari-hari. Bahkan salah satu anak artis terkenal dikatakan dulu sempat saya dengar, usia 1 tahun atau 2 tahun ya keluarga Harvey Muiz menghadiahkan pesawat jet untuk anaknya. Wow. Dan kemarin adiknya Rafathar diberikan hadiah pembangunan kebun binatang. Wow. Ya, Bapak Ibu, saya bukan mau menunjukkan, wah Bu Pendeta banyak juga nih info tentang artis-artis. Enggak, karena memang itu yang sering didengar, sering dilihat di televisi dan di media sosial manapun. Tetapi saya mau menunjukkan bahwa terkadang kita manusia memang melihat hal-hal seperti ini ketika kita mau berelasi dengan orang lain. Ketika kita mau menaruh kepercayaan kita kepada orang lain, ada banyak faktor yang kita pertimbangkan. Ada banyak hal yang kita cermati sehingga kita memutuskan, oke, saya berelasi dengan kamu, oke, saya percaya dengan Anda, oke, kita menjalin kerjasama, atau oke, kita menjalin persahabatan, atau oke, kita melangsungkan pernikahan. Ya sebenarnya ini nggak salah Bapak Ibu ya. Siapa sih yang tidak ingin memiliki hal-hal seperti ini? Ketika pendidikan semakin baik, tentu relasi pergaulan juga semakin luas. Ketika ekonomi juga semakin meningkat, relasi dengan siapapun juga semakin terbuka. Semakin bisa mengembangkan diri, mengembangkan bisnis, menjalin pekerjaan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang juga tidak dibarengi dengan sikap kita terhadap orang lain yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena kita selalu memandang kepada ke atas, sehingga kita ketika melihat mereka yang tidak seperti yang kita harapkan, sikap kita terlihat menunjukkan ketidaksukaannya. Saya tidak suka karena si A hanya lulusan SD. Saya tidak suka bekerja sama dengan dia karena dari keluarga yang biasa-biasa saja. Bahkan didengar-dengarnya ayahnya mirip-mirip dengan salah satu ayah yang sekarang lagi viral memperebutkan harta dengan cucunya. Bapak Ibu mungkin dengar juga. Saya tidak mau berelasi dengan dia karena pekerjaannya tidak jelas. Karena pekerjaannya serabutan. Akan seperti apa nanti saya?
Dan itu dibarengi atau ditunjukkan dengan sikap yang meremehkan, memandang kecil orang lain. Belum lagi kalau kita ketahui dia punya latar belakang, mungkin keluarga yang kurang baik, ekonominya tidak baik, atau bahkan dia pernah kriminalitas. Wah, semakin image-nya tidak baik di mata orang lain. Bapak Ibu, next slide selanjutnya. Ternyata tidak semua hal yang kecil dipandang kecil oleh Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Berbeda sekali dengan yang direncanakan oleh Allah dalam kehidupan. Allah menetapkan kota yang paling kecil dan juga dianggap tidak punya potensi apa-apa menjadi kota yang akan disebut-sebutkan namanya, karena di sana lahir sang pemimpin besar, lahir sang juru selamat. Di sana dinubuatkan oleh Mika akan menjadi tempat yang dikenal oleh banyak orang, menjadi tempat yang selalu disebut-sebutkan oleh setiap umat yang percaya kepada Kristus. Ternyata ini tidak seperti yang selalu dipikirkan orang. Kecil pasti selalu kecil. Tapi ternyata oleh Allah yang kecil bisa menjadi besar. Bapak Ibu Saudara, Nabi Mika hidup di tengah-tengah masyarakat Samaria dan Yerusalem. Rupanya umat pada saat itu seringkali memperlakukan atau bersikap yang jahat dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat dari Mika pasal 1 sampai seterusnya ya, di sana disebutkan mereka memperlakukan orang miskin dengan tidak adil. Lalu mereka merampas tanah, rumah, menyerobot serta menindas orang-orang yang lemah. Mereka melakukan penipuan dan mereka juga menerima suap. Dan sebagai seorang nabi, Mika memiliki komitmen dan konsistensi untuk menyerukan apa yang seharusnya disampaikan kepada umat Tuhan pada saat itu. Bahwa umat Tuhan ditegur, diperingatkan atas apa yang sudah mereka lakukan, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Mereka sudah melanggar jauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka menyakiti sesama mereka sendiri, maka mereka akan menerima hukuman. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Nabi Mika bukan hanya menyerukan mengenai hukuman yang membuat jemaat atau membuat umat pada saat itu merasa takut, bertanya-tanya, apa iya kami akan dihukum? Bukankah kami anak-anak Tuhan? Bukankah persembahan kami selalu yang terbaik buat Tuhan? Bukankah ritual ibadah selalu dilakukan kepada Tuhan? Masa iya sih hanya karena menipu 1000 perak kami menerima hukuman? Mereka bertanya-tanya, mereka meragukan apakah benar nubuatan Mika ini akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Mika tidak hanya menyerukan tentang hukuman, tapi Mika juga menyerukan pertobatan agar mereka mau kembali kepada Tuhan. Dan ketika mereka mau kembali kepada Tuhan, maka penghiburan dari Allah akan dinyatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, bukankah kalau kita melihat situasi yang dilakukan oleh umat pada saat itu selalu modelnya begitu? Mereka bersalah, mereka ditegur, tapi mereka juga diingatkan, ayo kembali kepada Tuhan. Maka engkau akan dibebaskan. Dan dalam pemberitaan kebebasan inilah Mika 5 disampaikan kepada umat. Akan lahir seorang pemimpin besar yang sudah dinubuatkan sejak dahulu kala.
yang sudah disampaikan sejak dulu kala kepada umat. Tapi apakah mereka mau mendengar? Tidak. Berkali-kali mereka mendengar dari setiap nabi-nabi yang datang kepada mereka, ayo bertobat, ayo kembali, ayo minta ampun. Akan datang sang pembebas, akan datang sang juru selamat. Tapi mereka bosan nunggunya. Terlalu lama, mana juru selamatnya? Saya bangsa Tuhan, saya umat pilihan Tuhan, masa iya saya dihukum? Mereka terlalu keras dengan pemikiran mereka sendiri, dengan ego mereka sebagai bangsa pilihan, sehingga mereka mengabaikan setiap peringatan-peringatan para nabi yang datang kepada mereka. Mereka mengabaikan setiap pengharapan-pengharapan yang diberikan kepada mereka. Maka ketika pengharapan itu dirasa sudah terlalu lama, tidak hadir juga sang juru selamat, tidak hadir juga sang Mesias, mereka merasa, janji Tuhan ini tidak ada buktinya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Berapa lama sih saat ini kita sedang menanti jawaban Tuhan? Bapak Ibu tentu akan menjawab di dalam hati. Saya menanti jawaban Tuhan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kok enggak ya ada jawabannya? Sudahlah Tuhan ini lupa kayaknya. Sudahlah Tuhan ini kayaknya enggak inget. Atau mungkin Tuhan ini tidur, tidak mendengar seruan saya. Berapa lama Bapak Ibu bergumul dengan doa dan pengharapan? Berapa lama Bapak Ibu terus mendekat kepada Tuhan, namun Bapak Ibu merasa Tuhan belum memberikan jawaban. Kira-kira inilah yang dialami juga oleh umat pada saat itu. Mereka menanti, menunggu, tetapi mereka lekas berputus asa. Mereka mudah menyerah dan kemudian kembali berpaling dari Tuhan. Kembali Nabi datang, menegur, memperingatkan, memberikan pengharapan. Mereka kembali punya harapan, tapi nanti-nantikan kok lama, ya sudahlah kembali lagi. Begitu. Kenapa? Karena mental mereka masih mental yang inginnya serba instan. Ingat ya peristiwa-peristiwa umat, pengen makan, pengen minum, pengennya segera dapat. Ketika mereka mengalami kesulitan, apakah Tuhan menginginkan kami mati di padang ini tanpa makanan dan minuman? Lebih baik kami mati di bangsa Mesir, tapi melihat ada makanan di depan kami. Mereka tidak mau menerima yang sulit dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seruan nubuat dari Mika tentang lahirnya sang pemimpin dari Betlehem memberikan sebuah pengharapan kepada umat, tetapi juga memberikan sebuah janji bahwa juru selamat itu, keselamatan itu akan dinyatakan kepada umat. Kita yang saat ini mendengar janji tersebut juga diajak untuk terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Slide selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya nubuatan Nabi yang disampaikan, ini juga seperti yang tertulis di dalam warta bacaan yang sudah Bapak Ibu terima, yang juga menjadi renungan yang disiapkan oleh Baki. Nubuatan Nabi menunjukkan 4 hal. Yang pertama, Allah yang komunikatif. Allah selalu memberikan seruan, pesan kepada umatnya melalui orang-orang yang dipilihnya. Pada saat itu melalui Nabi. Tetapi kadang-kadang umat pilih-pilih atau tidak mau mendengar dan mengabaikan seruan-seruan tersebut. Sehingga mudah bagi umat untuk berpaling kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, Allah juga komunikatif dengan kita. Allah berbicara melalui firman-Nya setiap minggu kita ke gereja. Allah berbicara melalui pasangan kita ketika menegur kita, "Hei, sudah berdoakah?" Allah menegur melalui anak-anak kita, "Mama, Papa sudah berdoakah sebelum tidur? Mama, Papa sudah berdoakah sebelum makan?"
Allah juga menegur kita melalui orang tua kita. Allah menegur melalui kehadiran orang-orang di sekitar kita. Tetapi kadang-kadang kita seperti gambaran di awal tadi, pilih-pilih. Loh, kamu ini siapa? Anak kecil kok sok mengingatkan orang tua. Atau ketika yang mengingatkan adalah orang tua, loh itu zaman dulu oma, zaman dulu opa, eyang, opung, akung, engkong. Zaman sekarang tidak seperti itu. Jangan-jangan kita yang tidak peka atau kita yang menutup telinga kita untuk mendengar sapaan dan seruan maupun teguran dari Tuhan. Lalu yang kedua, nubuat Nabi juga menunjukkan Allah punya rencana di dalam kehidupan umatnya. Ternyata Allah itu ada yang dulu saya pernah dengar, Allah tidak sedang bermain dadu dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Allah sedang tidak mengocok dadu, dikeluarkannya angka 6. Oh, Ibu Yosepin nanti dapat hadiah Natal 6 kado. Wow, tidak begitu. Allah tidak sedang bermain dadu dalam kehidupan kita. Allah tidak sedang bermain untung rugi dengan kehidupan kita. Tapi Allah punya rencana baik di dalam kehidupan kita. Hanya kembali lagi, apakah kita mau mengikuti kehendak Allah dalam kehidupan kita? Kehendak Allah apa sih, Bu, dalam kehidupan kita? Menjadi terang dan garam, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menghormati, pengendalian diri. Ya tidak selalu memandang negatif tentang orang lain, begitu kan? Ya mau membuka hati, berbesar hati, memberikan maaf ketika ada orang lain yang meminta maaf. Berbesar hati untuk mengakui kesalahan. Kadang-kadang kita masih merasa harusnya dia yang minta maaf, bukan saya. Saya kan perempuan, maaf. Atau saya kan laki-laki. Atau saya kan orang tua. Atau saya kan anak kecil, harusnya dia yang minta maaf, bukan saya. Lalu yang ketiga, Allah menggenapi janjinya. Nubuatan para nabi menunjukkan Allah memenuhi janjinya. Tidak pernah Allah mengingkari janjinya. Nah, kalau kita kepada Tuhan bagaimana Bapak Ibu? Tuhan, saya janji nanti kalau saya dapat rezeki, saya akan berikan sekian kepada Tuhan. Lalu dia naik pesawat. Pesawatnya goncang di atas. Aduh Tuhan, selamatkan saya. Nanti kalau saya selamat, saya naikkan deh. 100 jadi 200 deh saya kasih buat Tuhan. Mulai tenang goncangannya. Tambah besar. Aduh Tuhan, selamatkan saya kasih 500 bener deh. Sampai akhirnya dia mendarat. Duh Tuhan, kan tadi saya bilang kalau saya dapat menang. Saya belum menang Tuhan, nanti ya saya kasih buat Tuhan. Atau ketika sudah mendarat, aduh Tuhan ternyata keperluan saya banyak nih. Saya pengen A, pengen B, pengen C. Nanti ya buat Tuhan, tapi makasih saya udah selamat loh. Kadang-kadang itu ya yang terjadi. Ya mudah-mudahan kita bisa terus memperbaiki diri ya. Atau mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, enggak kok Bu Pendeta. Saya selalu kalau sudah berucap memberi kepada Tuhan sekian, apapun yang terjadi, saya akan berikan kepada Tuhan. Bersyukurlah. Karena Allah sendiri adalah pribadi yang tidak pernah melanggar janjinya. Nubuatan Nabi menunjukkan yang keempat adalah cara Allah itu seringkali di luar dugaan manusia. Ya seperti tadi, Bethlehem adalah kota kecil yang dianggap tidak mungkin terjadi sesuatu di sana yang besar, yang kemudian menjadi sejarah bagi umat Kristiani. Tetapi ternyata di sanalah lahir Sang Juru Selamat. Dan kalau kita perhatikan kisah-kisah perjalanan Yesus, coba berita kelahirannya disampaikan kepada siapa? Para gembala. Pekerjaan yang minim sekali upahnya. Pekerjaan yang kalau boleh mah jangan jadi gembala deh pada saat itu. Tidak ada artinya, dipandang sebelah mata. Padahal tugas gembala sangat besar, menjaga dan melindungi hewan ternak. Tapi dipandang sebelah mata. Tapi pekerjaan yang dipandang
rendah itu justru menjadi pekerjaan yang paling pertama menerima kabar baik telah lahir Sang Juru Selamat. Demikian pun ketika Yesus bangkit, siapa yang pertama kali menjumpai kubur kosong? Perempuan. Zaman dulu perempuan dipandang rendah. Apalagi kalau perempuannya sudah tidak bersuami, itu harta yang ada di rumahnya tidak boleh lagi dimiliki. Ingat kisahnya Ruth dan Naomi. Mereka harus melakukan penebusan kembali atas milik mereka melalui kerabat laki-laki. Tapi perempuan yang dipandang lemah, tidak berdaya. Kalau kita ingat juga kisah perempuan yang katanya kedapatan melakukan perbuatan tercela dan hendak dilempar batu. Kalau dia melakukan perbuatan tercela, mana laki-lakinya? Kenapa hanya perempuannya yang dihukum? Tapi perempuan yang dipandang lemah ini menjadi sosok yang pertama kali menerima kabar sukacita. Maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu, cara Allah itu selalu di luar dugaan manusia. Yang kita pandang kecil tidak berharga di mata manusia menjadi berharga dipakai oleh Allah. Amin ya. Selesai berarti hari ini. Next, slide selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, maka nubuatan tentang datangnya Sang Mesias Yesus Kristus menjadi sebuah pengharapan bagi umat Tuhan. Inilah bukti janji keselamatan yang diberikan dari Allah. Yang pertama, Ia akan menggembalakan umatnya. Ini kita lihat ya dalam Mika 5 ayat 1 sampai 5. Sehingga janji keselamatan dari Allah, yang pertama Ia akan menggembalakan umatnya. Ia akan memimpin umatnya dengan adil. Ia akan menghadirkan damai sejahtera. Ia yang akan membawa pemulihan bagi umatnya. Dia yang akan memelihara dan tak akan meninggalkan umatnya. Maukah kita mengamininya janji ini? Atau kita masih meragu hingga sekarang? Saya ragu Tuhan mimpin saya. Lah tadi saya mau berangkat, tiba-tiba bannya kempes. Mana pimpinan Tuhan? Mana penyertaan Tuhan? Tapi semoga iman kita dapat mengamini janji penyertaan dari Allah. Karena kita menyadari tanpa campur tangan Allah, kita tidak bisa ada hingga saat ini. Slide selanjutnya. Dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, Tuhan selalu ada di sana, menemani dan tak pernah meninggalkanmu. Bapak Ibu Saudara, apa yang Allah janjikan bukan sebuah kemenangan untuk mendapatkan prestis ataupun sanjungan dari orang lain. Bukan juga sebuah janji hidupmu akan makmur semakmur-makmurnya seperti Raffi Ahmad yang dibilang sebagai Sultan Andara. Atau seperti Ratu Inggris. Tapi yang Tuhan janjikan, Ia akan selalu ada dalam tangis, tawa, menemani, dan tak pernah meninggalkanmu. Selamat memasuki Advent yang keempat. Selamat mempersiapkan diri menyambut sukacita Natal. Ingatlah janji setia Allah. Ia akan selalu ada menemani kita semua. Amin.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita satukan hati di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan, rahmat, dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami terus merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Meski kadangkala yang terjadi adalah kami merasa ditinggalkan, kami merasa diabaikan oleh Tuhan, karena kami terlalu fokus dengan kesulitan hidup yang saat ini kami alami. Namun hari ini kami diperdengarkan dengan firman-Mu Tuhan, seperti nubuatan yang disampaikan Nabi Mika kepada umat-Mu pada saat itu. Demikianlah nubuatan ini juga dinyatakan kepada kami. Engkau akan hadir di dalam kehidupan kami, dan itu kami amini di dalam diri kami. Engkau yang akan setia menyertai kehidupan kami, memimpin dan menolong kami, baik di dalam masa kesenangan maupun di masa kesulitan. Tuhan, kiranya iman kami terus setia dan taat kepadamu, dan terus melangkah dengan janji setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar dan kami renungkan hari ini. Kiranya boleh membawa pembaharuan di dalam diri kami, sehingga Advent yang keempat ini betul-betul kami hayati dengan kami tunjukkan perubahan di dalam diri kami kepada Tuhan dan kepada sesama. Tuhan yang Maha Pengasih, kami juga bersyukur atas ibadah yang boleh terjadi pada hari ini, kelancaran, hikmat yang Tuhan nyatakan kepada kami, sehingga kami dapat bersekutu beribadah dengan tenang, nyaman, dan aman. Terima kasih untuk setiap para penatua yang terlibat di dalam pelayanan hari ini, setiap jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini sebagai organis prokantor. Demikian juga untuk para karyawan gereja yang dengan penuh sukacita mempersiapkan tempat ibadah ini dengan sebaik-baiknya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga untuk jemaat Tuhan yang hadir di gereja maupun yang berada di rumah. Terima kasih, kami semua dalam keadaan baik dan sehat. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Saat ini kami berdoa bagi jemaat yang dalam masa hari tua, Engkau pelihara hidup mereka, berikan sukacita bagi mereka. Bagi Ompung Yosi Boru, Bapak Parbuntian Purba, Ibu Tiani Boru Manurung, Oma Priskila Sadumani, Ibu Tianggur Boru Manurung. Juga bagi jemaat yang dalam keadaan sakit, yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit maupun di rumah, kiranya Engkau memelihara kehidupan mereka. Berkati setiap kerabat-kerabat yang juga merawat mereka, agar dengan penuh kasih dan sukacita mendampingi dan menghibur mereka. Kami berdoa bagi Ibu Suratinah, Bapak Sutarno, Oma Sarah Lalo, dan Ibu Lydia Patimahu. Juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam masa pemulihan, kiranya semakin sehat, semakin pulih, dan Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Bagi Ibu Rengsina Boru Limbong, bagi Ibu Yolanda Poyo, dan Ibu Sulita Hartini, Tuhan kami serahkan mereka di dalam kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang memelihara mereka senantiasa.
Juga kami berdoa bagi setiap kaum lansia, para janda, duda, dan yatim piatu. Biarlah hanya sukacita dan pengharapan mereka kepada Tuhan yang senantiasa mereka nyatakan di dalam hidup. Dan kami percaya hal terbaik Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka Tuhan untuk menjalani hari demi hari. Kami berdoa bagi saudari Caroline, Keisha, dan Sophie agar mereka diberikan kesehatan dan sukacita di dalam kehidupannya dan mereka juga senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi para kaum muda yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, biarlah Tuhan yang berencana dalam kehidupan mereka, Tuhan yang akan memberikan pekerjaan dan pasangan hidup bagi mereka dan mereka dengan penuh setia dan penuh kasih menjalani apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi program kerja Gereja POK dalam masa akhir pelayanan tahun 2021 ini, secara khusus untuk rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru. Juga kami berdoa agar semuanya berjalan baik dan lancar. Demikian pun untuk penyusunan program di tahun 2022, kiranya Tuhan juga yang memberkati dan menyertai setiap proses yang dilakukan. Kami berdoa bagi para pelayan gereja, gembala, majelis, admin, auditor, koster, guru-guru sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Engkau pelihara kehidupan mereka, berikan kesatuan hati, sukacita, dan kerendahan hati di dalam Tuhan, sehingga semangat melayani terus nyata di dalam kehidupan mereka. Berdoa juga bagi rencana pembangunan gereja POK yang kedua, agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap prosesnya. Juga kami berdoa bagi para penderita COVID dan keluarga. Kami mendengar situasi yang mungkin kurang mengenakan beberapa hari terakhir ini, namun kami mau berserah dan percaya kepada Tuhan untuk setiap rencana-rencana yang Tuhan sediakan bagi kami, dan kami berdoa untuk mereka yang mengalami sakit ini, Engkau pulihkan dan mereka dapat kembali sehat seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara dalam menangani pandemi ini. Engkau berikan hikmat, kemampuan agar mereka dapat menangani dengan baik. Para tim medis maupun juga tim keamanan yang menjaga kehidupan bangsa dan negara kami, Tuhan juga berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Juga kami berdoa untuk setiap program vaksinasi yang saat ini menyasar kepada anak-anak SD, kiranya Engkau menyertai setiap proses vaksinasi ini, dan kiranya anak-anak kami juga dalam keadaan baik dan sehat untuk menerima dan juga mendukung program pemerintah ini. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya pemulihan bangsa dan negara kami, baik secara ekonomi, kesehatan, demikian juga dalam relasi kami antar umat bermasyarakat, untuk saling menjaga toleransi di antara kami, itu semua boleh terus terbangun dengan baik di dalam kehidupan kami. Kiranya kasih setia Tuhan akan terus kami nyatakan dan kami bagikan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus berdoa dan pengharapan hanya kepadamu. Biarlah kasih setia Tuhan akan menaungi kehidupan kami dan kehendak-Mu saja yang terjadi bagi kami. Seluruh doa, harapan, dan sukacita ini kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur kita. Sebelum memberikan persembahan, mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja, persembahan dapat dikumpulkan dalam kotak persembahan. Bagi jemaat di rumah,
Persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana. QR code link dan nomor rekening gereja POK Citra Grand dapat dilihat dalam lembar tata ibadah. Amplop persembahan Natal dan Tahun Baru, jemaat dapat mendukung rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru melalui amplop persembahan Natal atau melalui transfer ke rekening operasional gereja dengan mengakhiri jumlah yang ditransfer dengan angka 25. Persembahan khusus Natal telah dikumpulkan mulai 28 November 2021 dan akan ditutup tanggal 2 Januari 2022. Total dana yang dibutuhkan sejumlah Rp76.500.000 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 telah terkumpul sejumlah Rp9.271.225. Terima kasih atas dukungan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Allah sungguh mengasihi kita. Ia memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan kembali ke dalam kerajaan-Nya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan mempersembahkan korban kepada Allah dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita bernyanyi, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari jemaat kita semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi kembali, syukur padamu ya Allah. Syukur atas mawar terindah tertutup. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari jemaat kita mendoakan persembahan kita.
Di minggu Advent terakhir ini ya Bapa, dengan hati yang penuh sukacita, kami bawa korban syukur ke dalam altar-Mu. Bapa, selama kami berjaga-jaga, Engkau senantiasa menyertai kami dan memenuhi segala yang kami perlukan. Kami tidak perlu khawatir akan apapun juga. Berkatilah dan layakkanlah persembahan kami ya Bapa. Jadikanlah sarana bagi kami umat-Mu untuk melayani Engkau dengan menyebarkan Injil, kabar sukacita dan menghadirkan kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Dalam masa penantian akan kedatangan-Mu, ajarlah kami untuk terus bersyukur dan selalu mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mohon perhatiannya untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi, SSI, untuk pelayanan firman Tuhan dalam ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu, nyanyian, perangkai bunga mimbar, Ibu Rita Rohani Simanjuntak, petugas multimedia dan tim IT, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Amplop persembahan syukur tahunan. Mulai tanggal 26 Desember 2021 sampai Januari 2022 diberikan kesempatan kepada jemaat yang akan memberikan persembahan syukur tahunan. Untuk jemaat yang beribadah di gereja bisa menggunakan amplop khusus persembahan syukur tahunan yang sudah disiapkan, dan untuk jemaat yang beribadah di rumah bisa mentransfer ke rekening operasional gereja dengan memberikan keterangan syukur tahunan atau mengakhiri jumlah yang ditransfer dengan angka 1. Rangkaian ibadah Natal 2021. Perayaan Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada Minggu 19 Desember 2021 pukul 16.00 sampai 18.00 secara online melalui Zoom. Perayaan Natal Remaja akan dilaksanakan pada hari Kamis 23 Desember 2021 pukul 16.30 sampai dengan 19.00 WIB secara hybrid di gereja dan melalui Zoom. Ibadah malam Natal akan dilaksanakan Jumat 24 Desember 2021 pukul 18.00 sampai 20.30 WIB secara hybrid di gereja dan melalui Zoom. Jemaat yang mengikuti ibadah secara online di rumah agar menyiapkan lilin untuk perayaan penyalaan lilin malam kudus. Ibadah Natal akan diselenggarakan pada Sabtu 25 Desember 2021 pukul 8 sampai dengan 10 WIB secara hybrid di gereja dan melalui Zoom. Mengingat kapasitas gereja yang terbatas, bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah malam Natal dan Natal secara offline di gereja, agar mendaftarkan diri melalui Google Form dengan link yang tertera dalam warta jemaat atau yang telah disampaikan melalui WA grup jemaat. Detail rangkaian ibadah Natal dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Ralat informasi ibadah Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan hari ini jam 3 sore secara online. Jadi mengingatkan untuk Bapak Ibu yang memiliki putra-putri untuk mengikuti sekolah minggu hari ini jam 3 sore. Kemudian juga ada dilakukan goodie bag, diberikan goodie bag, itu dilakukan secara drive-thru. Bapak Ibu bisa melihat informasinya secara lengkap di WhatsApp grup sekolah minggu. Juga himbauan kembali Bapak Ibu, karena situasi pandemi ini kita masih harus mengikuti ibadah dengan prokes yang masih harus tetap dijalankan, maka kami memohon dengan hormat Bapak Ibu mengisi formulir pendaftaran untuk mengikuti ibadah di gereja, sehingga memudahkan bagi kami maupun panitia untuk mengantisipasi
kalau terjadi kelebihan begitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan sehat, dan mungkin juga masih ada Bapak Ibu yang merasa inginnya ke gereja Natalan, tapi apa daya, kita masih harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diundang bangkit berdiri. Marilah kita akhiri persekutuan pada hari ini. Pergilah dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dan berjaga-jagalah. Persiapkanlah dirimu untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Kita naikkan pujian, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan nama yang menetap, dan nama yang menetap, jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas, tetap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu semua ibu-ibu, bapak-bapak. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah minggu ini selesai. Jemaat dipersilakan bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Selamat hari Minggu. memberkati.